Shalom Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan studi kita kristalisasi, masih kitab 2 Samuel. Ini cerita kita sedang bicara tentang Daud dan Batseba serta akibat yang ditimbulkannya. Dari pasal 11 ya sampai pasal hampir semuanya 19 ya. Hampir pasal yang ke-19 ya, masih cerita ya. 19 itu kesedihan Daud dan pemikiran untuk kembali kepada tahta ya, sempat direbut oleh Absalom. Jadi cerita ini panjang ini, tapi ya saya ulangi sedikit aja. Daud dengan Batseba itu ketika Daud seharusnya dia berperang ya, dia tidak berperang dan dia melihat perempuan mandi dan dia mengambil itu istri orang ya, Uria orang Het. Kemudian Daud mencoba menutupi perbuatannya karena Batseba hamil. Kemudian itu gagal, maka Daud merancang pembunuhan kepada Uria ya, orang Het melalui Yoab itu. Dan kemudian Tuhan menegur perbuatan Daud ini, 4 tegurannya. Yang pertama, pedang tidak akan menyingkir dari keturunan Daud ya. Nanti kita lihat penggenapannya dalam soal Absalom itu membunuh Amnon ya dengan pedang. Kemudian malapetaka akan didatangkan ke atas Daud dari kaum keluarganya sendiri. Itu kasus ceritanya Amnon dengan memperkosa Tamar ya, terus termasuk Absalom yang membunuh Amnon, kemudian Absalom yang memberontak. Malapetaka memang betul-betul datang dari keluarga Daud. Kemudian yang ketiga, istri-istrinya Daud akan ditiduri ya oleh seseorang. Ternyata itu digenapi oleh Absalom. Absalom lah yang atas nasihat Ahitofel, Absalom meniduri 10 gundik-gundik Israel, gundik-gundik Daud itu di depan mata seluruh rakyat Israel, seluruh bangsa Israel, supaya maksud Ahitofel supaya nanti kau tahu kau dibenci oleh Daud dan orang-orang yang mengikuti Absalom akan dikuatkan. Itu nasihat Ahitofel. Kemudian yang keempat, anak hasil persetubuhan Daud dengan Batseba itu yang lahir ya, ditulahi oleh Tuhan dan dia mati ya. Jadi ada 4. Namun Daud diampuni ya, karena waktu Nathan kasih cerita tentang orang kaya dan miskin yang ini punya kambing domba banyak ya, lembu, tapi ini cuma punya 1 dan dia dirampas ini. Daud bilang orang itu harus dihukum mati katanya. Tapi ternyata karena Daud di sini dia bertobat ketika datang otoritas firman Tuhan lewat Nabi Nathan, Daud bertobat. Ya, berbeda dengan Saul ya. Ketika datang otoritas firman lewat Nabi Samuel, Saul tidak bertobat. Dia melawan malahan. Ya, beralasan dan sebagainya. Kalau Daud enggak. Ketika datang otoritas firman Tuhan lewat Nabi Nathan menegur dia, Daud bertobat dan karenanya dia diampuni dalam hal engkau tidak akan mati, katanya dibilang di sini ya. Ayat yang ke-13, dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Tetapi disiplin Tuhan tetap jalan, yang 4 itu ya. Jadi sebenarnya sudah tidak dibalaskan kepada Daud itu setimpal dengan dosa Daud sebenarnya. Makanya Daud dalam Mazmurnya dia tulis tidak dibalaskannya setimpal dengan dosa kita. Nah, keempat akibat ini itulah cerita yang berikut sampai pasal 19 ini. Ya, jadi ini ceritanya ini nyambung ya. Ini enggak putus-putus ya. Jadi satu konteks, satu paket ya, cerita dari mulai Daud Batseba sampai kepada Daud sedih ya, kembali lagi ke istananya. Nah, sekarang kita akan belajar barangkali menyambung sedikit kesimpulan kemarin mengenai otoritas ini, karena ini sebenarnya pelanggaran Daud ini kalau mau kita pelanggaran penyalahgunaan otoritas. Karena kenapa? Otoritas sebagai raja ya. Sebagai raja, bukan otoritas firman yang dilanggar. Ya nanti ketika datang otoritas firman dari Nabi Nathan, Daud bertobat. Tapi Daud ini melakukan itu kan karena dia punya otoritas
sebagai raja, jabatan sebagai raja, maka dia bisa melakukan itu. Batseba tinggal dipanggil aja. Dia suka sama dia panggil. Masuk. Uria juga ketika dia merancang pembunuhan, itu surat kan dikasih ke Uria sendiri. Nggak boleh dibuka, dan memang Uria tidak membuka karena surat raja itu ditujukan kepada Yoab panglima. Dan Yoab pun harus menuruti kehendak raja, yaitu menempatkan Yoab menempatkan Uria di hadapan musuh-musuh yang terus mereka mundur. Jadi kejahatan Daud ini adalah karena dia mampu melakukan itu karena dia memiliki otoritas atau ya jabatan sebagai raja, itulah yang membuat Daud mampu melakukan itu, ya, merampas istri orang dan merencanakan pembunuhan kepada suaminya. Jadi dosa Daud itu dosa salah menggunakan otoritas yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Saya sambung dulu kesimpulan yang kemarin itu. Nah, banyak orang berpikir bahwa gereja, para pemimpin dalam gereja itu, rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar, atau para penatua itu, presbiteros dan episkopos itu, banyak orang menyangka, bukan banyak orang, memang gereja sudah jatuh ke dalam ribuan denominasi itu karena terjadi pelanggaran otoritas. Mengapa? Saya sudah baca itu Matius 23. Di situ Yesus membandingkan dirinya, sedang khotbah ya, sedang bicara. Nggak usah kita baca, saudara bisa melihat itu jelas sekali. Itu teguran Yesus sepanjang pasal itu, semua teguran Yesus kepada orang Farisi. Tapi harus diingat, itu ada di ayat pertamanya, coba dulu deh ya. Nanti jangan-jangan seolah kayak kita ini nggak main-main, karena ini masalah otoritas ya. Ingat dosa Saul itu ya. Saul nggak pernah dia merancang pembunuhan seperti yang, pokoknya nggak pernah yang dikerjain Daud itu nggak dilakukan Saul kok. Cuma dia melakukan pelanggaran terhadap melawan otoritas firman Tuhan. Nah ini dia, saya mau bilang ya, para pemimpin denominasi itu melanggar otoritas itu nggak main-main. Ini entah saya mau dipercaya atau tidak itu nggak masalah, yang penting saya sampaikan dulu. Itu kalau udah pelanggaran otoritas, Tuhan tidak akan percayakan nanti otoritas berikut. Karena kita nanti dipercayakan di zaman berikut otoritas sebagai imam dan sebagai raja. Yesus itu raja di atas segala raja, kitalah imam-imam dan raja-raja untuk melayani. Nah, orang yang di zaman ini sudah melanggar otoritas firman, melakukan perampasan otoritas seperti ajaran seperti Jezebel, merampas otoritas suaminya, itu dalam Wahyu pasal 3. Dan juga ajaran Nikolaus, dia menaklukkan kaum awam, pemimpin ini, supaya mereka punya jabatan, ya, dapat tentu uang juga, kemudian manusia, fasilitas, sebagainya. Kalau jabatan itu kan menyertai kan begitu. Itu ajaran Nikolaus dan Jezebel, itulah penyebab timbulnya ribuan denominasi. Jezebel dan Nikolaus itulah yang merampas otoritas, ya, membenarkan juga dengan suatu ajaran, ya, tapi nanti tetap Tuhan yang akan menghakimi itu. Tapi umat pilihannya tidak mungkin mengambil bagian dalam perampasan otoritas. Karena itu dosa yang nggak main-main. Saya mau bicara dulu, lihat deh. Ya, kalau barangkali masih ada orang nggak yakin, masa sih gereja nggak boleh punya jabatan, nggak ada dalam gereja? Bagaimana dong? Ini pasal 23. Ya. Yesus bilang begini, ayat 2 ya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Istilah Yunaninya kursi itu katedra, itu artinya posisi atau jabatan. Dan memang benar, sama seperti Daud, dia punya posisi, jabatan, itu memang sah. Posisi dan jabatan itu. Kenapa? Karena kerajaan Daud adalah sebagai simbol saja. Sementara nanti di sini kerajaan Mesias atau gereja itu lain lagi. Dimensinya dimensi surgawi, otoritasnya otoritas Yesus yang disalurkan, katakanlah begitu, melalui roh pemberi hayat. Otoritas Roh Kudus. Makanya gereja mula-mula, Kisah Para Rasul yang 28 pasal, itu ada 70 kali Roh Kudus bicara, melarang, membisik dan sebagainya. Karena otoritas Roh Kuduslah yang berlaku di sini, sementara pemimpinnya itu tawanan roh, kalau Paulus bilang malah. Nggak ada otoritas
Petrus, otoritas Yohanes, otoritas Paulus, tidak ada. Bahkan para penatua itu presbyteros dengan episkopos itu cuma fungsi. Yang satu fungsi episkopos melihat dari atas, yang satu presbyteros dewasa rohaninya. Itu hanya fungsi, ya, ditetapkan oleh para rasul untuk menggembalakan jemaat Elohim. Bukan punya otoritas seperti yang ada pada denominasi-denominasi yang ribuan ini. Beda kan ya? Jelas itu beda. Jadi kalau otoritas yang dalam kerajaan Daud itu sah, memang Tuhan sendiri yang memberikan otoritas itu. Yesus pun mengakui, itulah dia otoritas orang Farisi, yang dibilang kursi Musa, yang di ayat 2 ini. Yesus bilang begini, orang-orang dari Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Ya, dia punya otoritas sebagai rabi, sebagai pemimpin, ya. Sebagai imam-imam juga ada, itu kan ada Sanhedrin itu, ya. Ada 70 anggotanya, kepalanya itu zaman Yesus itu Imam Kayafas, imam besar Kayafas. Itu sah. Memang Tuhan mengizinkan, bukan mengizinkan. Memang itulah rencana Tuhan sebagai simbol. Ya. Maka itu ayat 3 Yesus bilang, sebab itu turutilah dan lakukanlah. Kata Yesus ini kepada murid, kepada orang-orang orang banyak ini. Yesus bicaranya ini bukan kepada murid, ya. Orang banyak, maka berkata Yesus kepada orang banyak. Memang kepada muridnya dia bicara juga karena muridnya masih dalam kondisi harus menggenapi hukum Taurat, ya. Nanti di ayat 8 baru Yesus adakan pembalikan, ya. Tapi untuk saat itu Yesus juga kan mentaati hukum Taurat. Yesus nggak melanggar, dia menggenapi hukum Taurat. Dia sama sekali tidak mematahkan itu. Karena itu sudah ditetapkan Tuhan sebagai simbol, sebagai nubuat. Perjanjian Lama itu simbol, nubuat, tanda-tanda, ya. Nanti penggenapannya di sini. Nah, nanti kita lihat ini penggenapannya di ayat 8 nanti di sini. Jadi ayat 1 sampai ayat 7 ini jelas Yesus mengajarkan orang Farisi ahli Taurat sudah menduduki kursi Musa, sudah punya otoritas, ya. Sebab itu lakukan, turuti segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi jangan kamu turuti perbuatan mereka karena mereka mengajar dan nggak melakukannya. Jadi dengan kalimat ini Yesus tegas mengatakan kursi Musa sah. Dalam konteks perjanjian Lama, kursi Musa yang diduduki oleh imam besar itu, Kayafas, seluruhnya ahli Taurat, orang Farisi semuanya itu, maka Sanhedrin itu sah, betul, ya. Soal mereka nanti salah menggunakannya, itu yang ditegur di sini. Tapi yang jelas itu sama seperti Daud. Daud itu sah menjadi raja, diurapi oleh Samuel, diurapi juga oleh Yehuda, oleh orang Israel, sah dia kedudukannya. Dia nggak merampas otoritas. Lain yang di sini nanti saya bilang Jebel ini, ya. Jadi Daud sah, tapi Daud salah menggunakan otoritas itu. Sama seperti orang Farisi salah menggunakan otoritas, dan dia membunuh Yesus, kan. Orang Farisi ahli Taurat itu, Sanhedrin yang membunuh Yesus, kan. Nah, tapi di ayat 8, Yesus bilang, tetapi kamu, nah ini, banyak orang pikir nggak ngerti, ya. Artinya itu, tetapi kamu itu nggak main-main ini. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi. Kalau mau menafsir Alkitab tuh lihat konteksnya. Maksudnya disebut rabi itu, ini rabi itu guru, ya. Bukan nggak ada dalam gereja itu guru, justru ada, ya. Yesuslah yang memberikan. Rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar, itu di Efesus pasal 4. Yesus yang berikan itu. Untuk apa? Sekedar untuk memperlengkapi fungsinya. Memperlengkapi siapa? Orang-orang kudus. Supaya apa? Supaya orang-orang kudus inilah yang pada gilirannya membangun tubuh Kristus. Jadi para pemimpin cuman ditetapkan sebagai apa, ya? Kalau ini fasilitator lah, memperlengkapi lah itu, ya. Nah, bukan menarik murid, ya. Bukan menarik murid, bukan berotoritas atas murid-murid, ya. Apalagi dengan ajaran palsu, ya. Nah, ini yang terjadi dalam denominasi itu, bukan Efesus 4. Yang terjadi dalam denominasi itu, itulah yang di Wahyu pasal 21. Nanti saya bilang itu, ulangin lagi itu, Ijabel dan Nikolaus. Oke. Jadi Yesus bilang, tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi. Bukan berarti nggak ada guru, tapi lihat konteksnya. Artinya kau boleh memang karuniamu sebagai pengajar itu guru.
tapi engkau nggak punya kursi Musa. Kau nggak punya otoritas untuk menarik murid-murid, apalagi kau mau mengatur kayak Nikolaus, saya di sini pemimpin, kau jemaat. Kalau gereja itu sudah dibelah dua tuh. Kalau Katolik itu ini imam, kaum imam, inilah kaum umat. Kalau Protestan ini kaum pendeta, inilah jemaat. Itu Nikolaus ajarannya, tapi dianggap sudah benar sekarang ini. Karena denominasi dia membenarkan diri kan, ajaran-ajarannya, termasuk para teolog-teolognya itu, termasuk mau ajaran aliran apapun, dia membenarkan diri. Biasa itu, ya. Kalau orang udah berbuat dosa, dia akan membenarkan dirinya. Sama seperti Daud. Daud pun seorang yang hatinya berkenan di hadapan Tuhan. Ketika dia berbuat dosa, dia mencoba menutupinya dan membenarkan dirinya juga. Dia mau coba, jangan ada orang tahu lah. Tapi Tuhan tidak bisa dimainkan begitu. Tuhan tahu itu, ya. Kena itu nanti, ya. Demikian juga para pemimpin denominasi ini, kena ini. Sekarang aja dia, Tuhan masih diam. Di Matius 7, di situ Tuhan terus terang. Aku terus terang di situ akan kusebut siapa hambaku, siapa yang bukan. Siapa yang melayani Tuhan, siapa yang main-main dengan otoritas, jabatan, uang, apa sebagainya. Tuhan di situ terus terang. Saudara jangan pikir itu Tuhan diam itu berarti tidak bertindak. Enggak, belum waktunya saja. Ya. Oke. Dibilang jangan kamu sebut Rabi, ya. Satu Rabu ini. Kamu semua adalah saudara. Ngerti nggak kalau saudara Tuhan disebut? Kamu semua itu gereja itu semua saudara. Artinya tidak ada seorang pun yang ngatur atau berotoritas atas yang lain. Kayak kaki dengan tangan. Tidak ada ini mengatur. Tangan ngatur kaki, enggak. Tapi saling melengkapinya ini, ya. Makanya istilah saling dalam Perjanjian Baru ada 13 kali kurang lebih. Saling mengasihi, saling menundukkan diri. Bukan satu tunduk sama yang lain, saling, ya. Saling menundukkan diri, saling mengampuni, saling menghormati, ada 13 kali. Itulah komunitas saling, itulah gereja. Kalau denominasi itu bukan komunitas saling, itu yang di atas itu kita mesti tunduk sama yang di atas. Ya, itu udah gitu ngaku-ngaku jadi hamba pula. Pemimpin denominasi ini. Bagaimana hamba kok punya otoritas situ-situ yang ngatur semuanya, bahkan harta bendanya semuanya milik kamu kok. Kok jadi hamba? Hamba siapa? Hamba Tuhan katanya. Enggak. Itu merampas otoritas dari Tuhan, itu bos, ya, manajer, ya. Bukan hamba itu. Enggak, jangan main tipu-tipu lah, ya. Ada waktunya saatnya, tidak ada sesuatu yang tertutup yang tidak akan dibukakan. Pasti akan dibukakan, ya. Hanya waktunya. Saya bicara ini untuk umat pilihan Tuhan lah. Kalau saya tahu kalau denominasi kagak mungkin dengar lagi. Orang kalau udah duduk dalam kursi Musa, di sini kursi Musa, ya. Nggak ada dalam gereja itu kursi Musa. Tapi kan banyak juga kursi-kursi. Kalau orang sudah duduk dalam jabatan, hanya peti mati yang bisa menghentikan dia dari duduk di kursi itu. Saya udah cerita beberapa contoh. Bahkan teman-teman saya dulu yang pelayanan di zaman mahasiswa nggak punya kursi Musa kita. Kita melayani dengan semangat, beritakan firman, khotbah sana sini apa semuanya, kampus ke kampus. Nggak ada apa-apa. Ya. Kita sebagai teman lah, sesama saudara lah. Tapi begitu saya 10 tahun, 20 tahun saya ketemu lagi dengan beberapa teman. Sudah punya posisi dia, punya kursi Musa. Nah udah lain itu. Saya bahkan itu suruh tunggu entah berapa lama saya. Hanya untuk ketemu aja sama dia. Udah lain itu. Ngomongnya pun lain. Duduknya pun lain. Itu hati-hati itu otoritas. Yang itu penyalahgunaan. Karena gereja tidak boleh ada jabatan. Semua saudara. Jangan kata, kamu semua adalah saudara. Ya, artinya egaliter, sama. Saling membangunlah. Saling sebagai tubuh gitu, saling, ya. Oke. Kemudian di sini, janganlah kamu menyebut siapapun Bapak. Saya udah jelasin ini. Paulus menyebut dirinya Bapak itu bukan berarti dia jemaat Korintus. Bukan berarti itu dalam konteks akulah yang melahirkan kamu, memperanakan kamu, melalui akulah kamu lahir baru, kira-kira begitu. Paulus juga tidak punya otoritas atas jemaat Korintus. Orang dia juga pernah ditolak kok, ya. Jadi ayat 10, jangan pula kamu sebut pemimpin. Jadi gereja mula-mula bukan gak ada pemimpin, tapi tidak ada otoritas itu loh. Nah itu, jadi kenapa kok ada otoritas? Ya itulah perampasan, Jezebel, perampasan otoritas. Nikolaus ngajari menaklukkan kaum awam. Ya, kalau dalam sejarah gereja ini orang pertama yang
yang kerasukan, saya bilangnya itu kerasukan otoritas itu Ignatius tahun 117. Jangan salah, Ignatius itu seorang kudus, dia seorang martir. Dia nulis suratnya itu ketika dia mau ke Roma, ke Kaisar, dan mati dia di situ. Ignatius seorang pemimpin yang dahsyat, luar biasa dipakai Tuhan. Tapi dialah yang pertama kali ngajarin perbedaan antara presbyteros dengan episkopos. Episkopos ini biasanya diterjemahkan bishop. Kalau ini penilik atau penatua. Ignatius bilang ini lebih tinggi. Nah, dia udah masukkan hierarki. Dia memasukkan jabatan ke dalam gereja. Itu Ignatius tahun 117 Masehi. Sudah bisa lihat, baca itu bukunya di Apostolic Fathers itu, J.B. Lightfoot. Itu yang dia nulis itu. Dia naikkan itu bishop, ya. Lebih tinggi daripada penatua, kayak kalau senior pastor apa juga. Nanti dia, karena itu dulu itu satu kota, satu tim kepemimpinan. Nanti kota lain dengan kota lain ini, kalau Ignatius dari Alexandria, berebut lagi bishop. Biasa begitu, manusia tuh nggak pernah puas dengan kekuasaan. Mau lagi dia lebih tinggi. Nanti dari bishop ini ada yang disebutlah bishop agung. Bishop agung ini dari region demi region tuh bertarung lagi. Siapa di antara kita paling besar ini? Kayak murid-murid Yesus itu kan, ribut dia. Siapa di antara kita paling besar? Yesus bilang nih, panggil anak kecil. Kalau kamu nggak seperti ini, nggak masuk kerajaan surga kamu. Jadi saudara jangan ngomong-ngomong masuk kerajaan surga lah ya. Kalau udah melanggar otoritas, ya para pemimpin denominasi itu jangan ngomong lah masuk kerajaan surga. Karena begitu terjadi pelanggaran otoritas, itu udah bukan kayak anak kecil lagi. Nggak bisa itu ya, kayak Yesus nih. Oke. Antara bishop agung dan bishop agung, ribut. Naiklah kardinal, ya. Dari kardinal berebut lagi. Akhirnya jadilah uskup. Paus. itu tahun 500. Abad ke-5 atau abad ke-6 itu struktur atau hierarki atau jabatan dalam gereja udah settle. Itulah dia Katolik sampai sekarang. Protestan pecah, tapi tetap hierarkinya nggak berubah, ya. Nggak berubah. Ya, yang dipulihkan oleh Luther misalnya tahun 1517 itu cuma 3 ya, sola gratia, demi hanya kasih karunia, sola fide, iman, sola scriptura, hanya Alkitab. Hierarki Nikolaus si Jebel ya di bawah juga, terus sampai sekarang di bawah. Ya, enggak ada pertobatan di situ. Makanya saya bilang hanya peti mati yang bisa membuat orang itu turun dari jabatannya. Ini enggak main-main saya bilang. Karena dalam dunia kekristenan, orang yang punya jabatan ya itu enak sekali, ya, mendapatkan uang, mendapatkan fasilitas, mendapatkan kemuliaan manusia dan sebagainya. Ini yang Yohanes bilang dunia kekristenan. Jangan kamu mengasihi dunia, kata Rasul Yohanes itu ya. Karena apa yang ada dalam dunia, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu nggak berasal dari Tuhan. Banyak orang pikir dunia itu dunia secara umum. Nah, itu yang konteks Rasul Yohanes, dunia keagamaan, dunia kekristenan. Disitulah ya terjadi keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Saya ngomong gini apa adanya ya. Yang punya telinga biar dia mendengar, yang tidak nggak apa-apa ya. Karena saya berbicara bukan supaya didengar, saya berbicara supaya saya menggenapi apa yang Tuhan taruhkan dalam batin saya mau melakukan kehendak Tuhan. Itu ya. Jadi ini masih ini belum masuk ini ya. Jadi sudah jelas di sini. Kerajaan Mesias itu kerajaan sorga yang realita. Kerajaan Mesias itu akan turun di bumi juga. Makanya Yesus bilang datanglah kerajaanmu. Itu kerajaan Mesias dalam dimensi sorgawi yang akan turun di bumi, memerintah di bumi. Ya, kalau saya baca dulu satu ya, bahwa nanti ketika kerajaan Mesias itu turun, kita baru memerintah di situ. Barulah kita punya otoritas di situ ya. Coba saudara lihat Wahyu pasal 5 ayat 10 ya. Ini Wahyu pasal 4, pasal 5 itu ada 24 tua-tua, ada 4 makhluk. Itu adalah raja-raja dan imam-imam ya. Yang memiliki otoritas nanti pada saatnya ketika turun ke bumi, memerintah dari bumi. Coba saya baca ini ya. Katakan Wahyu pasal 5 ayat 10 ini ya. Dan engkau telah ini kalau terjemahan Indonesia lain mereka, padahal sebenarnya terjemahannya harusnya kami ya. Ini saya bikin kami ya. Dan engkau telah membuat kami menjadi suatu kingdom, kerajaan.
dan menjadi imam-imam bagi Elohim kita, dan mereka dan kami akan memerintah. Kami ini 24 saudara dan 4 makhluk ini akan memerintah sebagai raja di bumi. Nah, ketika Tuhan Yesus datang, kerajaannya datang, disitulah kita punya otoritas sebagai raja dan sebagai imam. Ini sesuai dengan pasal 1 ayat 6 ini ya. Kita Wahyu juga ini bilang. Perhatikan ini Wahyu pasal 1 ayat 6 ya. Katakan di sini, dan yang telah membuat kita, ini Rasul Yohanes bilang ya, dan yang telah membuat kita, ini Yesus itu, menjadi suatu kingdom, kerajaan-kerajaan, menjadi imam-imam. Jadi Tuhan Yesus itu datang, mati bangkitnya ke surga, memberikan rohnya kepada kita, supaya kita di zaman ini belajar menjadi budak dulu. Menjadi doulos, istilah Yunani itu nggak punya, bahkan nama pun nggak ada. Kalau disebut ini budak si anu gitu. Jadi budaknya ini nggak punya nama pun nggak ada, apalagi otoritas apapun nggak ada. Kita ini budaknya gereja, budaknya umat Tuhan. Kita hanya memperlengkapi saja, berikan firman Tuhan. Kalau ada roti juga ada makanan, ya berikan semampu kita. Kayak Yesus kan pelayanannya dia ngasih firman, ngasih juga roti. Kalau dia ada orang, emang kalau Yesus ya dengan 5 roti dan 2 ikan dia bisa lah kasih makan 5.000 ya. Kalau kita kalau nggak bisa ya 5 roti 2 ikan ya seberapa lah yang ada sama kita. Melayani itu memberikan firman dan roti, saudaraku. Bukan melayani itu memberikan firman dapat duit. Apalagi ngajar-ngajarin, loh perpuluhannya buat gua ya, buat sulung ya. Oh itu perampok itu. Ingat Yohanes 10 ya. Yohanes 10 itu Yesus membandingkan dirinya dengan perampok, pencuri. Siapa itu? Jangan bilang iblis perampoknya. Bukan, itu konteksnya Yesus tidak sedang ngomong iblis. Yesus sedang membandingkan dirinya sebagai gembala yang baik dengan orang Farisi ahli Taurat yang adalah perampok, pencuri itu, ya. Uang habis itu 1 bulan gaji kok kalau ajaran buah sulung itu. 1 bulan gaji bulan Januari kumpulin semua. Ini buat saya ngatur. Nanti kalau jadi saya makan apa? Makan iman dah atau makan angin terserah. Pokoknya kan firman Tuhan bilang, itu perampoknya ngeri gitu. Ngeri itu. Tapi ya nantilah Tuhanlah yang menghakimi ya. Saya menyatakan kebenaran, itu urusan saya. Sebagai budaknya Tuhan, budaknya gereja. Karena saya nggak punya apa-apa. Nggak ada jabatan apa, nggak ada. Saya orang bebas. Budaknya Tuhan saya sampaikan. Nah, makanya saya nggak takut, nggak ada yang perlu saya jaga, nggak ada kepentingan saya. Kenapa orang kalau ngomong firman pelintat-pelintut, ya seolah-olah jadi firman jadi ruwet, ya. Orang bicara perpuluhan kok ruwet banget, itu ajaran sangat mudah kok, ya. Tapi dibikin ruwet. Kenapa? Karena dia punya kepentingan. Nah, dia masih punya ingin mungkin dia makan dari meja Jebel atau dia sendiri Jebel yang mengajar ayat jelas. Makanya Yesus itu juga kalau dia ngomong, dia tegur orang Farisi. Sudah baca di Matius 23 itu tegurannya nggak lembut-lembut, nggak ada itu. Dibilang kamu tuh ular, beludak, kamu tuh keturunan ular kamu, karena memang iblis bapakmu. Malah Yesus bilang di Yohanes 8, orang Farisi ahli Taurat itu, engkau iblis, bapakmu yang iblis, engkau anaknya. Nggak tanggung itu, karena Yesus juga nggak punya kepentingan. Yesus nggak makan dari meja Sanhedrin. Yesus nggak punya jabatan di Sanhedrin, termasuk Yohanes Pembaptis juga nggak ada. Jadi dia bebas. Saya tuh enak sekali menyampaikan firman karena saya bebas. Paulus juga bilang itu, saya orang bebas, ya. Hanya saya menjadi sama dengan orang lain supaya mudah-mudahan saya memenangkan orang itu gitu. Kesimpulannya apa? Ini belum masuk nih. Saya tadi mau menyampaikan ini kasus Amnon Tamar. Besoklah kita ya. Tapi kesimpulannya begini. Kembali ke otoritas lah dulu. Jangan main-main dengan otoritas, ya. Saya punya keyakinan yang kuat sekali. Kalau orang menyalahgunakan otoritas di zaman ini, artinya merampas otoritas dari Yesus itu di Jebel, menaklukkan kaum awam, menaklukkan jemaat dengan ajaran-ajaran palsu seperti Nikolaus, saya punya keyakinan kuat. Nggak mungkin dia nanti ikut dalam kerajaan sorga yang akan ditegakkan di muka bumi. Di mana kita umat pilihan Tuhan dapat otoritas sebagai raja, sebagai imam untuk melayani.
Saya yakin mereka yang di dalam yang saat ini, di zaman ini, sudah merampas otoritas Yesus atas gerejanya, sudah mengajarkan dan menaklukkan kaum awam atau menaklukkan tubuh Kristus demi kepentingannya. Kita lihatlah, ya. Hanya karena Yesus sekarang belum terus terang aja. Tapi ada saatnya dia akan terus terang, dia akan tegakkan kerajaannya di bumi. Itulah, disitulah kita, bagian kita nggak di bumi ini, bagian kita nggak di zaman ini. Di zaman ini melayani aja lah, Bapak Ibu Saudara ya, kita umat pilihan Tuhan, layani aja, berikan apa yang ada, firman, roti, seberapa yang ada lah. Ya, sampaikan dalam kehidupan sehari-hari, kita sampaikan aja lah ya. Tak perlu banyak uang jabatan, tak perlu kita makan dari meja Jebel, apa semuanya enggak. Tuhan akan pelihara kita dari burung gagak, dari janda sarfat lah. Saya lihat tuh atau kerja kayak Paulus ya. Kita hidup juga kok. Ya. Tak perlu kemuliaan manusia. Kita nggak butuh dipuji, dihargai, dihormati oleh dunia kekristenan, tak perlu ya. Karena nanti kita saatnya itu waktunya ketika Christ in you ya. Apabila Kristus yang ada dalam hidup kita itu menyatakan diri kelak ya, kita akan menyatakan diri juga bersama-sama dengan dia dalam kemuliaan. Disitulah kita mendapat otoritas, kemuliaan Tuhan dan sebagainya. Cukup dulu ya. Haleluya. Amin.